kita melihat dalam upaya untuk mencapai cita-cita itu harus ada yang dikorbankan. Ya. Abang disebutkan juga mundur dari anggota DPR. DPR ya Bang Ya, ya. Ini ya. tapi tersisa tinggal berapa bulan lagi sih ini sebetulnya? Oktober kan tanggal 1 pelantikan. Betul. Ya, tapi Abang kan, akan dilantik kan nanti tanggal 1? saya udah mundur. Saya luar sudah biasa. tanggal 26 kemarin saya waktu hari saya sudah mengajukan surat pengunduran diri karena ada proses PAW yang harus dijalankan. Aduh, Bang Dul mau ngecewakan konstituennya dong di Tangerang Selatan, Tangerang Raya Tapi sekitarnya. semua yakin apapun apa yang saya lakukan ini untuk juga kepentingan Banten. Banten ini kan masuk dalam teritori Jabodetabek Punjur. Maaf, saya ini pernah menjadi ketua tim Jabodetabek Punjur waktu saya jadi gubernur Banten. Oke. Jadi seluruh gubernur yang ada di sekitar Jakarta, wali kota, bupati, itu anak buah saya. Luar biasa. Betul, serius. Itu digilir. Nanti gubernur Jawa Barat, nanti gubernur DKI, nanti gubernur Banten, levelnya gubernur memang. Karena kalau wali kota, bupati itu bukan level di situ, gitu. Abang nggak takut kehilangan jabatan? Nggak. Ini kan belum pasti nih Bang. Kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan kan bisa jadi Abang kehilangan sesuatu yang udah dipegang nih, udah didapatkan. Enggak. Saya siap jadi supir oplet lagi. Paling nggak bikin Sidul the Movie jilid berapa gitu. Kali itu aku diajak-ajak lah Bang. Boleh. Tapi saya yakin masalah ke Jakarta nggak tega ngeliat Sidul balik jadi supir oplet. Itu kuncinya. Lebih ridho jadi wakil gubernur. Pilih, jangan lupa. Bicara mengenai Jakarta Bang, Ya. kan kita ingin mengembalikan kota ini menjadi kota yang tentu saja maju tapi juga berbudaya. Ya. Maka dari itu kita terus menghargai bagaimana pemegang hak suara warga setempat, warga yang secara turun-temurun kita sebut ya warga Betawi lah dan sebagainya. Abang dengar nggak sih sebetulnya bahwa calon kandidat lawan abang tentu sudah tahu juga bahwa bukan asli Jakarta. Beliau adalah mantan gubernur Jawa Barat. Satu lagi Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di kepolisian yang juga kita tahu ya setidaknya bukan asli Jakarta juga gitu. Abang mau bilang apa soal itu? Saya nggak mau masuk ke dalam komunitas itu, walaupun saya punya hak untuk bicara gitu. Saya kenal Bang Ridwan Kamil, saya waktu jadi gubernur, dia juga jadi gubernur, saya tahu. Walaupun mungkin yang ketiga saya nggak kenal, saya baru dengar nama. Artinya wajar kalau kita melihat identitas itu. Tapi saya nggak suka main seperti sama. Misal pertanyaan Anda, Bobotoh atau Jackmania? Ini sepak bola sportif. Biarkan saja mereka bermain. Tidak ada persaingan. Kalau begini terus kita nggak pernah main di tingkat dunia. Artinya begitulah. Walaupun memang secara statistik kita lihat Jakarta itu komponen terbesar. Maaf. Pertama 34% adalah Jawa. Jakarta Betawi 31%. Sundanya nggak banyak, kecil. Maaf kalau kita bicara itu. Itu kan demografi, Bang. Itu demografi namanya kan. Nah, makanya itu pasti komponen Betawi juga akan mereka tarik. Pasti. Makanya saya bilang saya ketemu nih. Silahkan. Jangan kita paksain, nggak harus semuanya ngedukung kita. Belum kita benar semua. Karena pada prakteknya kan Abang hanya diusung oleh PDI Perjuangan seorang. Itu yang menarik. Sementara ada mesin partai yang secara berombongan mengusung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Abang nggak gentar itu? Kalau gentar saya nggak maju dan saya nggak mundur. Ini yang membuat saya nggak gentar. Satu, Ibu Mega bilang bagaimana masyarakat Betawi. Wow, saya berdiri di depan. Walaupun mungkin saya juga bingung dari mana saya harus mulai. Saya undang nih saudara-saudara saya. Yuk, mulai dari mana? Gue lihat lu dari jauh, urusan lo berantem aja. Kagak solid. Ayo, sekarang gue perlu bantuan lo solid. Ini tujuan buat kita semua. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau mengukur kemampuan lawan, Bang, teknik Sun Tzu kan katanya ukur kemampuan dan kelemahan lawan. Dan dari situ kita bisa melakukan semacam siasat untuk memperoleh kemenangan. Betul. Antara Pak RK Suswono atau Dharma Pongrekun dan Kun Abiyoto, kira-kira lawan mana yang paling berat? Ya RK lah. Ya karena dia banyak mesin partainya ya. Iya, dia banyak mesin partainya, dia punya pengalaman. Orang tahu lah Kang Ridwan bagaimana. Oke. Yang saya dengar Abang ini
malah mencoba untuk membujuk Anies Baswedan menjadi bagian dari pemenangan Pramono dan Mas Pram dan juga Bang Rano. Saya nggak menagih janji, tapi saya yakin Bang Anies tahu bagaimana saya memperjuangkan dia. Saya memperjuangkan dia. Memperjuangkan apa? Ya Bang? untuk dia ikut, untuk dia menjadi dipilih. Dipilih Loh, sebagai saya ini DPP. Saya punya hak untuk memberikan masukan kepada partai. Kan tadi saya bilang ada 2 calon, Oke. Bang Anies, Ahok. Oke. Saya jujur bukan nggak suka sama Ahok, tapi saya lebih firm kalau memang itu sama Anies. Kalau nggak 2 jam saya ngobrol sama dia, ngapain saya ngobrol? Ya. Saya tinggal aja. Oke. Artinya ini Ya, bukan ya. karena depan media. Ya. Alhamdulillah tadi ketemu kita di GBK. Nah, itu dia tuh. Pertemuan itu apakah kebetulan saja atau jangan-jangan sudah ada Yang teleponan di balik pasti itu semua? bukan kita desain. Gue ngerinya dia yang desain. Jadi Pak Anies prinsipnya akan memberikan endorsan atau gimana? Saya nggak tahu, itu kan kembali lagi ke Pak Anies. Ya artinya itu, ya kalau Pak Anies mau membantu kita senang. Tapi saya yakin minimal pasti hati Itu nggak bisa berbohong. nggak bisa berbohong. Ini pertanyaan pamungkas, Bang. Ini mengenai macet Jakarta dan banjir. Kita harus bawa ke narasi itu, Bang. Karena itu persoalan yang hari-hari ini Ya. terjadi. Saya ingin Abang itu cerita kepada kita bagaimana visi yang dikemukakan dalam Pilkada Jakarta ini agar bisa dicerna oleh warga. Kaitannya dengan pengentasan masalah kemacetan dan juga kebanjiran. Ini problem yang ada di depan mata. Oke, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu tentu juga harus dibereskan, ketersediaan perumahan dan lain sebagainya itu juga harus dibereskan. Tapi soal ini aja dulu, Bang. Ide besarnya itu apa? Oke. Karena kita udah dengar Pak Ahok pernah melakukan normalisasi sungai. Pak Anies datang dengan ide naturalisasi dan sebagainya. Ini yang coba kita jelaskan kepada publik. Apa yang akan dilakukan oleh Populasi Jakarta ini unik, Bram. Siang hari dia 13 juta, malam hari dia 9 juta. Ya, pendatang, 13 juta ini 4 juta adalah pendatang. Betul. Nah, inilah sebetul problem utama yang nggak bisa diprediksi. Pendatang, karena itu dibikinlah busway, Ya. dibikin MRT, dibikin LRT segala macam, dibikinlah ini semua transportasi, ya kan? Nah kemudian inilah yang menjadi kendala utama. Kalau ukurnya begini, Lebaran Jakarta sepi, Betul. kok bisa? Yo, kita mikir gitu deh. Gimana caranya nih supaya kita bisa ciptain gitu? Apa tiap minggu kita bikin lebaran? Bahasanya nih. Berarti ada celah bisa menekan. Ini yang harus kita cari. Apa titik permasalahannya? Menarik bagi saya. Ini adalah salah satu yang harus kita pecahkan. Berarti kan memang, kan Bang Anies juga bilang, bikin perumahan yang nggak jauh dari kantor kerja supaya dia nggak datang. Ini kan Singapura membangun konsep itu. Saya baca tentang bagaimana Singapura membangun kota. Dulu Singapura sama kayak kita di Betawi semuanya rumah tapak. Rumah. Aneh masih ada saudara masih tinggal di Teluk Kurau Urut. Itu masih rumahnya tapak. Tapi begitu semua dibikin ke atas. Nggak bisa lain. Harus begitu Jakarta. Nah ini tinggal kita lakukan satu, sosialisasi. Maaf, ini mungkin kita mungkin pada kecil pada tahu. Dulu di Jakarta, ini belakangnya jangan jauh-jauh nih. Ini belakang rumah saya ini. Apalagi di Menteng masih ada. Itu antara rumah 1 dengan rumah 2 ada yang namanya beranhang. Ini ada tanah 1,5 meter biasanya ini got. Betul. Untuk drainase. Betul. Juga kalau memang ada kebakaran lewatnya sini. Jebol itu tembok supaya apa bisa. Ini kemarin Manggarai kebakaran. Jalanan kecil, sumber air nggak ada, rumah rapet, ini nggak kebantu, bisa 1.000 rumah habis. Mau begini terus? Mau nih kita tinggal was-was terus tiap malam kalau obor jatuh apa listrik koslet? Kan nggak mungkin. Jadi satu saat harus ada pengorbanan. Nah pengorbanan ini prioritasnya bagi orang yang berkorban. Bukan kita udah minta, oke, bukan gusur. Oke, lo pindah sementara, gue mau bangun. Ini jalanan gue gedein. Ini gue bangun ntar di tengah. Udah jadi, lo tinggal di sini. Prioritas utama adalah orang yang tinggal di situ yang memang harus kita korbanin. Jangan kita terima orang yang jauh karena ada komponen-komponen lain. Maaf deh, oh sono nyewanya lebih mahal, nggak ada urusan.
Ini prioritas utama. Ke depan setelah Jakarta ini akan ditinggalkan, dalam bayangan Abang akan seperti apa kota ini nantinya? Abang melihat kota ini akan jadi apa dan apa yang akan berbeda di Jakarta apabila Bang Rano Dulkarno yang menjadi wakil gubernurnya? Sebetulnya saya melihat akan cukupnya Jakarta untuk tinggal. Sekarang udah overload. Yang saya tahu kira-kira hampir 800.000 ASN akan pindah. Mungkin dia stay atau dia kembali. Stay itu artinya dia tinggal sana atau dia tiap minggu dia pulang. Artinya kemudian banyak aset-aset pemerintah yang akan kosong. Nah, apa kita mau diemin jadi tempat jin buat anak? Kan nggak mungkin. Kan mesti diisi. Banyak cara nih untuk mengisi gini. Nah, artinya memang ini momen, makanya Ibu bilang kalau Jakarta nggak jadi ibu kota, dia dari Jakarta, lu mau apain? Menarik. Makanya saya bilang, begitu kita baca APBD DKI 85 triliun. Apa aja yang dikerjain? Ini. Itu 2024, 2025. Kita udah punya visi misi. Tapi nggak bisa kita masukin sekarang. Visi misinya besok, 2025, 2026. Perubahannya di perubahan anggaran. Ini udah APBD diketuk DPR, kita nggak bisa ganti. Kita cuma lihat, coba lihat pendidikan bagaimana. Kemarin guru honorer dipecat, diangkat lagi. Kenapa sih begitu? Oh, ini PPDB kenapa masalahnya nih? Oh, sekolah kita kurang, sekolah negerinya kurang. Berarti kita harus bikin sekolah negeri lagi. Pertanyaan, di mana lahannya? Lah kemarin kita ke rumah sakit Tarakan, ayo rumah sakit di atas got. Itu zaman Pak Ahok tuh. Coba bayangin kalau zaman Ahok nggak bangun rumah sakit Tarakan. Tarakan nggak punya rumah sakit umum daerah. Itu rumah sakit umum daerah kelas A. Bayangin, semua alatnya lengkap, dokternya hebat-hebat. Jadi tinggal tugas wakil gubernur besok bagaimana mensejahterakan masyarakat Jakarta. Lo yakin sama gue dah? Luar biasa. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Dul ini. Wow. Bang Dul, kok saya terngiang-ngiang dengan kalau sama Bang Dul itu dengan lagu itu tuh susah. Pada hafal nggak sih lagu Sidul Anak Sekolahan? Nah, ini kita mau sama-sama nyanyi lagu itu. Aduh sialan itu ya, Aduh Pak, ya? sialan. Ya, 1, 2, 3, go. Aduh sialan. Nih Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Sembahyang mengaji, Fit. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Luar biasa, thank you Bang Dul. Thank you Bang. Makasih. Luar biasa. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab.